semuanya, balik lagi nih di podcast SMA Negeri 1 Sewon. Perkenalkan, aku Bilkis dan seneng banget aku kali ini jadi host podcast di Satu Tenda 1000 Cerita PTT Edition. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya nih? Sehat-sehat guys? Baik sekali. Baik, benar baik nih. Baik ya, ini Oke. paling saya flu dikit. Flu. Boleh pulang Pak. Jangan. Nah, ya. Oke. Baru masuk banget nih. Raya. Oke, jadi Jadi di podcast kali ini kita bakalan cerita seru tentang PTT nih. Teman-teman udah siap kan? Siap sangat siap. Nah, dan Siap. Oke. Dan tentunya kali ini aku nggak sendirian karena udah ada narasumber yang bakal nemenin aku ngobrol. Yang pertama ada Kak Faiz Barik Habibi selaku ketua pelaksana event PTT. Halo. Dan ada juga Syera Sarina Manisa Khairuna dari kelas 10E dan Narendra Gilang Rehananto dari kelas 10I. Halo semuanya. Halo. hai. Daripada makin penasaran, langsung aja kita masuk ke obrolannya ya. Oke, mungkin kita mulai dari Kak Faiz dulu nih sebagai Ya. ketua pelaksananya. Ya gimana? Sebelum masuk lebih jauh, boleh nggak Kak ceritain gimana sebenarnya peran ketua pelaksana di PTT itu? Ngapain aja gitu? Oh ya, oke. Jadi kalau saya rasa peran ketua itu kan pasti mengkoordinir teman-teman semua. Dari kan kita kan ada 81 panitia jumlahnya. Pastikan mereka punya pikiran-pikiran yang berbeda dan tugasnya ketua itu pasti adalah menyatukan pikiran dari puluhan banyak panitia itu. Begitu. Oke, jadi emang agak susah juga ya Kak ya? Iya, susah sih. Susah banget. Nah, kalau ngomongin persiapan acaranya nih Kak, momen paling stressful selama persiapan acaranya tuh apa? Yang pasti kayak kita itu pusing sih, kayak habis ini harus ngapain sih, teman-teman juga kadang ada yang nggak berangkat. Jadi satu tugas yang sebenarnya mudah untuk dikerjakan kalau itu dikerjakan bersama-sama, tapi malah jadi sulit karena teman-teman kan ternyata entah mungkin ada yang kurang semangat gitu, jadi kan ya jadi malah lambat gitu progresnya. Aku dengerinnya aja udah ikut stres loh Kak. Tapi di balik itu semua pasti ada momen paling bikin Kakak bangga kan sebagai ketua pelaksananya. Apa tuh Kak? Iya pasti. Bangganya itu ketika ngelihat teman-teman panitia dan adik-adik semua, adik-adik peserta, itu kayak mereka beneran apa ya? Aku ngelihat excited bener. Jadi kan kita kan open regis jam 5.30. Nah, pesertanya itu udah pada ready dari jam 5. Itu udah kayak wah ternyata mereka semangat banget ya kayak menyambut event ini gitu. Kak itu salah satunya reguku tau Kak. Oh iya. Aku berangkat jam 5 kemarin. Sama aku juga. Aku 4:30 loh. Oh iya itu kan makanya di Labas 5.30 itu kan Iya. sampai aku jaga kan biar yang yang regis itu benar-benar mulai jam 5.30 Iya. gitu. Soalnya kita semangat banget ya buat PTT. Semangat. Semangat. Terus ini mungkin bangganya lagi itu kayak kita tuh bisa ngelihat, kalau dari aku sebagai panitia ngelihat teman-teman panitia semua itu kayak mereka bisa menyelesaikan masalah. Pasti kan di dalam 3 hari itu pasti ada kayak masalah, tiba-tiba rundownnya mundur, acaranya jadi mundur, terus tiba-tiba teman-teman panitia ada yang nggak kompak, tapi setelah aku lihat-lihat mereka tuh bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Mau gimana pun, mau sehektik apapun, mereka tetap bisa keluar dari masalah itu gitu. Kayak aku bangga banget sama mereka. Ya keren banget Kak, keren banget. Oke, aku mau ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Tentang budget tipis tapi ekspektasinya tinggi. Kakak akalinnya gimana tuh Kak? Oke. Nah, kalau itu saya rasa sih untuk budget event PTT kali ini sih nggak terlalu tipis-tipis banget ya. Ya kita udah dibantu dari pihak sekolah, dari Iya. pihak guru, dari banyak lah. Jadi kan kita malah mengefisienkan anggaran dari tahun lalu. Itu kita efisiensikan ya gitu bahasanya. Kita perkecil, tapi ya banyak
ini juga kok kayak misalnya hal-hal yang baru kayak banner-bannernya itu kan sebenarnya kita ada banner vertikal tapi ya entah kenapa nggak dipasang karena waktu itu nggak ada standnya. Ada banner vertikal, ada apalah semacam-macamnya banyak kok. Oke. Kakak mau ini nggak, mau sekalian promosiin DA habis ini ada event apa gitu? Iya. Oke, jadi gini teman-teman semua. Ikutin aja. Dewan Ambalan itu kita setelah ini kan ada open recruitment Bantara Kloter 2. Setelah itu pastinya ada open recruitment buat Dewan Ambalan. Begitu. Kenapa yang DA harus Bantara? Kenapa ada yang bisa nebak? Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa? Karena ya untuk memimpin itu pasti kita harus punya pangkat yang lebih tinggi. Jadi harus Bantara dulu. Begitu. Oke, teman-teman ada yang mau daftar? Insya Allah. Insya Allah. Beneran nggak itu? Iya, beneran. Oke, yang teman-teman yang nonton juga kalau mau daftar bisa loh, teman-teman. Iya. Nah, kalau tadi udah dengar cerita dari sisi panitianya, sekarang kita mau dengar langsung dari pesertanya yang ngerasain Oke. serunya nih. Siap. Oke. Dan spesialnya lagi sekarang kita udah ada perwakilan dari Sangga Terbaik PTT-nya nih. Wah, boleh ditunjukin nih. Wah, Pemenang. Iya. Pamer dia. ada Sera dari 10E dan Gilang dari 10I yang keren banget. Sebelumnya selamat ya buat kemenangannya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya. Selamat. Ya, terima kasih. Oke, pasti perjuangannya nggak gampang tuh nih. Sebelum ikut ekspektasi kalian tentang PTT tuh kayak gimana sih? Coba dulu. Ya aku dulu ya. Oke. Jadi aku pernah nontonin Nadia Omara. Wow. Itu kan ada di situ cerita yang dia tuh kemah camping di sekolah. Terus tuh ada yang jurit malam pakai hantu bohongan itu loh. Itu aku takutnya tuh kayak kalau ada hantunya nanti kesurupan apa enggak. Aku takut soalnya tuh di Prambanan juga aku dan kukira tuh kayak pas di PTT-nya itu kayak tegang. Wah. Aku udah ngerasa kayak aduh nggak ikut gitu. Ternyata tuh enggak, ya seru sih gitu. Oke, kalau dari aku nih ya, aku kira tuh bakal capek kemarin itu, bakal capek, jadwalnya padat, terus banyak peraturan, dan ternyata realitanya enggak juga. Di Candi Prambanan tuh ternyata seru, dan narasumbernya kemarin juga banyak. Dari Saka Bayangkara juga ada tutorial cara memadamkan api, Iya. terus ada Reptil-reptil. iya reptil-reptil, kita bisa berinteraksi juga dengan ular-ular gitu. Guana juga ada kemarin. Ya, kemarin megang ularnya nggak? Sempet Eh. tapi nggak foto. Takut. Runa juga nggak? Enggak takut. Oke, nah kalau ngomongin soal pengalaman seru, hal paling bikin seneng selama kemah tuh apa? Ngobrolnya sih sama teman-teman. Kan kaplingku di belakang kan. Kita tuh sering banget kumpul di belakang, entah ngomongin apa, suatu apa. Terus di situ pemandangannya tuh benar-benar bagus. Kita tuh ngobrol sambil liatin candinya. Jadi kayak wah banget sih itu. Kalau dari aku ya, yang paling seru itu saat jurit malam. Karena di saat jurit malam itu kan kita hampir 1 jam kurang lebih. Ya. Itu berkeliling di sekitar Candi Prambanan dan itu dalam keadaan gelap. Tuh. Ya, mungkin kan ada 5 pos nih. Dari satu pos dan ke pos lainnya itu lumayan jauh gitu. Jadi kita sambil jalan itu bisa saling bertukar cerita. Tadi gimana? Lomba-lomba sebelumnya. Ada hantu-hantunya nggak? Enggak ada. Ada yang lihat. Ada yang lihat Aku mau cerita lagi. apa Ah, gitu? boleh. Ada salah satu teman Sangga. Ah. Itu tuh di setiap pos, tuh dia tuh kayak dia kan udah tahan berak. Aduh, maaf ya. Agak oversharing kali. Iya, dia tuh setiap pos tuh kayak harus kentut dulu. di Wih. setiap pos. Kayak gitu hampir terus pas udah sampai tenda itu dia langsung keluarin semuanya. Dan dia udah bilang sebelum jurit malamnya itu dimulai. Bener-bener dia takutnya tuh kayak ngebebanin orang-orang gitu loh, terus kayak terlambat gitu-gitu. Iya. Terus jadinya dia di setiap pos kentut. Aduh. Temennya gimana tuh? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya. Iya. Oke. Wah, ceritanya seru-seru banget nih. Nah, Bu, kan emang PTT tuh
itu tempat lahirnya jokes yang nggak terduga banget kan. Betul. Namanya aja teamwork kan ini. Ya. Jadi pasti ada cerita-cerita juga nih. Ada nggak drama kecil atau beda pendapat antar anggota sangga? Oke, aku dulu ya. Ya, boleh. Oke, jadi kalau beda pendapat, problem kecil atau drama kecil itu pasti ada di setiap sangga, saya yakin sekali. Tetapi bukan bagaimana caranya kita banyaknya masalah tersebut. Jadi kita harus menyelesaikan masalah dengan cepat dan harus didiskusikan juga sih sama teman-teman sangga seperti itu. Seperti contoh kemarin pas belum PTT kan kita juga mempersiapkan barang-barang kan. Nah itu ada beberapa perbedaan pendapat. Nah jadi kita berdiskusi lagi bagaimana enaknya cari jalan tengahnya seperti itu. Oke. Keren. Iya. Sama sih aku juga kayak gitu. FOMO. Iya, emang masalahnya kayak gitu aja sih sebenarnya. Masalah Gen Z ya. Iya, Terutama gitu kalau banget. sebelumnya sih. Kalau sebelum PTT, kalau udah PTT kan kita tinggal ngikutin kan. Iya. Ya. Kamu ketua sangganya apa? Iya. Oh iya. Ya kan emang yang Oh, iya. diundang. Gimana sih, Oh, iya. Kak? Aduh. Aku juga. Udah, aku boleh nanya nggak sih yang bikin sangga kalian menang tuh apa? Karena sanggaku keren. Oh, iya. Wah, Kita oke. kompak. Baik. Iya, baik. Kaplingannya bagus dia. Bagus, iya kan? Benar. Itu yang bikin aku BTW. Oh, iya, oke. Oke. Kalau dari aku mungkin dengan cara kita bekerja sama, bertanggung jawab dan disiplin. Jadi kalau aku kan jadi ketua sangga nih, Hamin 1 bulan itu pokoknya aku suruh teman-teman sanggaku untuk latihan pramuka. Jadi wajib lah ya. Berarti habis TM itu langsung ya? Habis TM Iya, langsung saya ya intinya saya bilangin kalau sebentar lagi ada PTT, jadi kita harus masuk pramuka terus gitu. Dan kita tuh juga mempersiapkan barang itu hampir 1 bulan kurang lebih. Wah, Mulai dari tenda, peminjaman Sangat effort tenda ya. seperti itu. Semangat Ya, banget. betul. semangat Terus, banget. ya. Terus kita juga latihan pioneering. Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1 itu latihan pioneering gitu. Karena aku tahu nih dari pembelajaran PTA atau penerimaan tamu ambalan itu sangga kita tuh kekurangan waktu buat pioneering gitu. Jadi kekurangan kita di situ kan. Nah, makanya kita kerja kelompok Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1 buat lomba pioneering kayak gitu. Oke. Jadi emang kekompakan tuh nomor 1 Iya, ya teman-teman benar, ya. Iya. Wah, nggak kerasa nih. Ternyata obrolannya udah panjang banget, seru banget sih. Ternyata di balik kegiatan PTT ada banyak cerita dan perjuangan dan pengalaman yang mungkin nggak semua orang tahu. Terima kasih banyak buat Kak Faiz, Sera dan Iya. Gilang Oke. udah mau Siap. sharing cerita dan pengalaman serunya. Dan buat kalian yang dengerin, jangan lupa follow YouTube-nya SMA Negeri 1 Sewan ya. Dan jangan lupa buat daftar Dewan Ambalan juga. Betul, ditunggu. Buat bisa ini sharing-sharing juga ya nantian. Survive Seru alam. banget guys, beneran. Iya, seru. Oke. Ingat teman-teman, di Pramuka kita belajar, Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan. Aku Bilkis, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Pramuka. Salam. Siap.